Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sinar Pelangi Channel, sebuah channel yang berisikan tentang cerita-cerita humor dan cerita-cerita lucu. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah dari Sang Abu Nawas dengan judul Abu Nawas dan Bau Kentut. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana oleh Baginda Harun al-Rasyid. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perutku. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraannya. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, Abu Nawas, kata Baginda Harun al-Rasyid. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat sama sekali, tidak ada beda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja, namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir itu sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walau hanya sekejap. Mungkin suatu takdir, kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan konte menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin? Hai Abu Nawas, tolong,
Jawab, "Sudah Pak Duka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada Baginda Raja. Baginda menimang-nimang botol itu dengan senyum senang sekali. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Baginda keheranan. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takjim. "Aku tidak melihat apa-apa, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat sama sekali. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, Baginda," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, Pak Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol tersebut," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah, karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal, dan untuk sekian kalinya Abu Nawas selamat dari hukuman Raja Harun al-Rasyid. Demikian saudara, cerita dari Sang Abu Nawas mudah-mudahan menghibur. Dari kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa cerita berikutnya.